Oke. Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki satu, kecepatan awal 0, percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Ketiga, arah percepatan ke pusat bumi. Yang keempat, besar percepatan bergantung pada massa benda. Nah, pernyataan yang benar adalah ini sebenarnya pertanyaan konseptual ya. Tidak ada rumus sebenarnya kalau misalnya kita langsung aja gitu. Tapi untuk menjawab soal ini ada baiknya kita perlu menjabarkan satu-satu konsepnya. Nah, terkait dengan jatuh bebas berarti ibaratnya jatuh dengan sendirinya gitu ya. Misalnya ada buah kelapa atau apapun gitu, benda apapun yang misalnya jatuh tanpa adanya dorongan dan lain sebagainya gitu. Nah, jatuh dari ketinggian tertentu gitu ya. Nah, dari ketinggian tertentu berarti dia kan jatuh sendiri gitu ya, berarti nggak ada kecepatan awal kan gitu, berarti V0 nya 0 gitu ya. Nah, ketika sampai di lantai atau di tanah gitu, maka kecepatan akhirnya besar kan ya, berarti kan semakin tinggi jaraknya maka semakin besar kecepatan akhirnya, berarti VT nya ada bernilai gitu kan. Nah, artinya tidak 0 gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih kita analogikan gitu, semakin tinggi benda dijatuhkan, maka bendanya itu punya kecepatan yang besar pula, ya kan? Begitu juga kalau misalnya semakin tidak terlalu tinggi menjatuhkannya, misalnya di sini, kemudian jatuh ke sini gitu. Nah, otomatis kecepatan akhirnya itu tidak besar. Kok tahu kecepatan tidak besar? Ya misalnya di sini tanah lah atau apa gitu ya. Nah, pasti dia kalau jatuh pasti menimbulkan bekas kan. Nah, semakin tinggi benda dijatuhkan, maka bekasnya semakin dalam, betul nggak? Nah, misalnya ada tanah gitu ya, jadi makin akan membekas gitu. Nah, semakin rendah dijatuhkan, maka bekasnya itu semakin dikit gitu. Ini adalah materi gerak lurus berubah beraturan ya, karena di setiap titik dia punya kecepatan yang berbeda gitu. Semakin ke bawah semakin besar, berarti kecepatannya berubah-ubah. Nah, berarti dia masuk ke dalam bahasan GLBB, dimana rumusnya ada 3 kan, masih ingat? Oke, kita tuliskan lagi. Yang pertama adalah biasanya disebut S gitu ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena ini gerak jatuh bebas, berarti kan kalau jatuh itu pasti ke arah vertikal gitu ya. Jadi S nya ini kita ganti menjadi H, ketinggian ya. V0T plus setengah. Nah, percepatannya ini apa kira-kira? Ada yang mempengaruhi? Iya, yaitu percepatan gravitasi. Kan arahnya kemana? Percepatan gravitasi itu ke pusat bumi ya kan. Kalau misalnya ada benda luar angkasa gitu kan di luar bumi, misalnya satelit atau apa yang sudah tidak terpakai, itu lama-lama kan jatuh ke bumi. Nah, itu karena ada gaya gravitasi yang menarik gitu kan, arahnya ke pusat bumi. Nah, berarti ada tadi ya. Nah, ini percepatan, arah percepatan ini maksudnya percepatan gravitasi ya, ini percepatan gravitasi G maksudnya ini ke pusat bumi, berarti betul ya. Oke, ini berarti kita ganti percepatannya menjadi gravitasi, waktunya tetap tuh. Nah, ada lagi kedua rumusnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu kan. Ini kalau horizontal kan, karena ini lagi-lagi gerak jatuh bebas yang arahnya vertikal, maka percepatannya dan jaraknya kita ganti menjadi ketinggian. Sorry, maksudnya S-nya kita ganti menjadi ketinggian atau H, kemudian percepatannya kita rubah menjadi gravitasi seperti yang atas ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ya. Dan yang ketiga ini VT sama dengan V0 plus HT kan sebenarnya, iya,
kita ganti jadi V0 plus GT. Nah, dari ketiga persamaan ini, nah kita bisa tuh menyimpulkan nomor 1, 2, 3, 4 ini apakah benar atau salah gitu. Yang pertama, kecepatan awal 0. Nah, oke, kita sudah definisikan tadi ya, kalau misalnya dia gerak jatuh bebas berarti jatuh dengan sendirinya gitu, berarti tidak ada kecepatan awalnya ya, berarti benar ya. Nah, kecepatan awalnya 0. Percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Iya, percepatannya yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi, ya kan? Ya, arahnya ke pusat bumi. Nah, oke, berarti ini betul ya. Oke. Yang keempat ini, nah, besar percepatan bergantung pada massa benda. Nah, kira-kira di sini ada nggak variabel massa? Massa itu m gitu ya. Kira-kira ada apa enggak ini? Enggak ada kan? Nah, berarti dia tidak bergantung pada massa benda ya. Yang ada malah massa bumi ya kan? Soalnya di sini ada gravitasi ya kan. Nah, oke. Berarti bukan massa benda ya. Berarti tidak tergantung pada massa benda. Berarti benar 1, 2, 3.